Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peggy Rizky Wicaksono dengan NIM 2410 9, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya sudah membuat em, tugas mingguan modul 1 praktikum pemrograman komputer di mana saya diminta untuk membuat sistem sederhana berbasis bahasa pemrograman Python. Di sini saya sudah membuat file solve-nya. Di sini ada tiga data yaitu pertanyaan, kunci dan kunci jawabannya. Eh, kita coba running dulu aja. 9. Eh, Kerjakan sesuai kunci jawabannya dulu. Tiga, tiga, tiga. Eh, aduh, ini bisa tidak ya? Tidak. Nah, kita lanjut aja ke input identitas ini. Nah, ini fungsinya untuk meminta user memasukkan nama dan NIM. Dan di return nama NIM ini diminta untuk apa ya? Bukan diminta sih, lebih ke memanggil lagi untuk digunakan di pemrograman yang lain yang di bawah. Nah, kemudian ada jalankan kuis. Nah, skor ini masuknya untuk setiap pertanyaan itu skornya masih nol sebelum dijawab. Dan ini jawabannya yang diminta dari user. Nah, di bagian ini ada saya menggunakan in enumerate. Nah, fungsinya untuk penomoran soal. Jadi seperti ini. Nah, penomoran soal ini penomorannya itu dari urut dari atas sampai ke bawah. Jadi soal yang di baris satu ini soal satu, baris kedua soal dua, dan seterusnya. Nah, di bagian ini fungsinya untuk tadi penomoran soal ini, numerit ini. Nah, ini soal ini masuknya adalah nomornya, penomoran dari satu sampai ke ini. Soal ini soal satu, soal dua. Nah, pertanyaan di sini eh, saya menambahkan strip dan lower ini yang fungsinya untuk menghindari user eh, spasi yang berlebihan dan eh, huruf kapital juga menggunakan huruf kapital. Jadi walaupun user menggunakan spasi yang berlebihan dan huruf kapital juga gak ngaruh. Jadi kita contohin aja. Sebentar lagi. Nah, jadi lebih ke apa ya? Biasanya kan mungkin kepencet gitu ya. Dan ini udah aku coba spasi lebih dan pakai huruf kapital semua. Ini kunci jawabannya itu tidak. Tidak. Nah, jawabannya tetap benar. Dan ini juga kita coba lagi. Jawabannya itu iya. Nah, jawabannya itu benar. Jadi fungsi strip dan lower itu seperti itu. Nah, kemudian jika jawabannya benar, setelah kita menjawab pertanyaannya itu di bawahnya ada tulisan jawaban benar di sini. Nah, fungsi for n ini ya untuk eh, biar jawaban benar ini di bawah gitu, di bawah soal. Nah, ketika jawabannya benar, skor bertambah 20. Jadi skor 20 itu bertambah per soal jawaban benar ya. Nah, dan untuk di bagian ini, jawaban user apa itu muncul di detail jawaban. Jadi seperti ini. Jawaban user itu kan eh, ya jawaban user itu pertanyaan, jawaban, dan kunci jawaban. Nah, jadi ini append ini fungsinya untuk si benar ini dan munculnya di sini.
begini pertanyaan, jawaban kita benar. Nah, ini benarnya munculnya outputnya di sini. Dan kunci jawaban benar ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Nah, maksudnya salah, Bogor itu salah, ibu kota Jawa Barat yang benar itu adalah Bandung. Nah, ketika jawabannya salah, di bawah soal itu ketika setelah kita menjawab ada tulisan jawaban salah. Dan tidak hanya jawaban salah aja kayak jawaban benar, di bagian jawaban salah itu saya menambahkan kunci jawabannya. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini, jawaban salah. Ibu kota Sumatera Utara adalah Medan. Nah, di bagian ini sama seperti di jawaban benar. Ya, pen ini fungsinya untuk di detail jawabannya. Begini, jawaban user, pertanyaan, jawaban Anda ya, kan jawaban Anda ya, dan jawabannya itu salah. Jawabanku salah. Dan kunci, nah di sini. Nah, neutron score ini untuk apa ya? Apa sih kayak rekap rekap keseluruhan skor gitulah dan detail jawaban dari masing-masing soal yang dijawab user. Jadi seperti itu. Dan juga mungkin di sini bisa di apa ya? Digunakan untuk di bagian-bagian di hasil TXT nanti. Nah, ini jadi tetap tersimpan lah detail jawabannya. Nah, kemudian div main ini namanya input identitas sama ini fungsinya untuk di sini memanggil fungsi untuk eh, mengambil apa ya namanya identitas peserta. Nah, skor dan jawaban user ini dari di sini, dari detail jawaban. Nah, kemudian eh, ketika ini outputnya di sini hasil quiz sama nama dari sini ketika kita memasukkan nama dan NIM. Nah, dan skornya dari sini. Skornya itu dari rekap keseluruhan jawaban kita. Tadi saya itu menjawab, berarti dari 5 soal saya menjawab benar. Nah, kemudian di sini for soal ini eh, menampilkan detail jawaban tiap soal. Nah, di sini ada tupelnya itu berisi pertanyaan, jawaban peserta, statusnya itu benar atau salah, dan kunci jawabannya. Nah, kemudian ada return nama, nim, score, jawaban user. Nah, ini mengembalikan semua data penting seperti nama, nim, skor, jawaban user. Dan yang contohnya ya misalnya disimpan untuk ke file gitu. Nah, di main ini fungsinya itu ya cuman apa sih namanya? Eh, hasilnya itu disimpan di mana ya? Disimpan di variabel nama, nim, skor, dan jawaban user. Ini itu yang memanggil main ini. Yang hasilnya nanti disimpan di variabel nama, nim, skor, dan jawaban user. Nah, kemudian print and quiz selesai ini ya untuk penutup aja. Nah, terus hasil ini di bagian sini with open ini untuk apa ya? Membuka file baru karena kan kita disuruh untuk menyimpan file txt. Nah, ini filenya ini nama, nim nanti karena nanti juga nanti outputnya sesuai. Nah, contohnya seperti ini kan nanti tadi kita juga udah
memasukkan nama dan NIM, nanti outputnya seperti ini. Hasil kuis, nama, NIM.txt. Ya, seperti itu. Terus untuk apa namanya? Baris-baris slide ini menuliskan hasil kuis ke file sama seperti yang ditampilkan di layar. Apa sih namanya? Nah, kemudian for soal jawaban status jawaban, kunci jawaban jawaban user ini outputnya untuk di file txt-nya. Jadi seperti ini. Soal jawaban status kunci. Nah, soal jawaban status jawaban benar, saya menjawab benar, itu tidak, dan kata kuncinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hasil pemrograman game saya. Jadi kesimpulannya apa ya? Nah, jadi kesimpulannya saya itu membuat game. Nah, tidak hanya user itu menggunakan game ini tidak hanya tahu jawaban betul atau tidak, karena saya menambahkan ketika jawabannya salah itu jawabannya benar apa. Jadi user tidak hanya menerima jawaban salah atau benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian atas